Jadi belut, air tenang menghanyutkan. Musuh yang diam adalah ancaman yang paling membahayakan. Dan ancaman terbesar selalu datang dari orang yang paling kecewa. Kudus adalah lawan yang diam, tetapi sebenarnya menyimpan kekuatan yang menyeramkan. Ia seperti arus air sungai bermulung ini, arus yang tenang tetapi sesungguhnya sangat menghanyutkan. Bahkan ketika banjir meluap, ia mempunyai kekuatan mendobrak tanggul Bengawan Semanggi. Mau buat apa kayu-kayu itu, Ki Juru? Bisa kita buat rakit, Kanjeng. Untuk apa? Kanjeng kan telah dikenal orang sebagai penakluk kawanan buaya ketika bertarung di atas rakit. Kalau suatu saat nanti ada orang yang meragukannya, atau anak cucu kita di masa depan bertanya, kita bisa menunjukkan rakit ini sebagai buktinya. Romo Kudus adalah orang yang kecewa karena ia telah menjagokan penangsang dalam pemilihan sultan. Namun dengan siasat kita, jagonya itu akhirnya kalah oleh jago kita, si Buta Mukmin. Namun sebagai pemimpin Dewan Wali, dia tetap memiliki tempat yang tinggi di kesultanan. Keberadaannya tidak bisa kita sepelekan. Apalagi dulu waktu muda si Buta Mukmin adalah murid Romo Kudus, maka bagaimanapun juga bisa saja kedekatan itu akan dimanfaatkan kembali olehnya. Dewan Wali yang sekarang tidak lagi punya kekuatan bisa menjadi tegak dan berkuasa kembali kalau nanti si Buta Mukmin yang menjadi sultan, apalagi ditambah dengan ketaatannya setelah madeg ulama menjadi Sunan Prawoto. Kalau kita lihat kedekatan pandangan keislaman dia, makin kesini ternyata lebih condong pada Romo Kudus daripada Romo Kalijogo yang dulu juga menjadi gurunya. Kalau hal ini dilewatkan, benar-benar bisa menjadi ancaman yang menakutkan, Kanjeng. Maka untuk berjaga-jaga, kedekatan guru dan muridnya itu harus kita cegah. Jangan sampai si Buta Mukmin dekat kembali dengan bekas gurunya itu. Karena kalau itu terjadi, ancaman Kudus akan makin nyata. Ular itu menjadi makin berbisa. Maka sebelum kekhawatiran itu terjadi, kita harus mendahului. Jangan sampai Dewan Wali bisa berdiri lagi di pemerintahan si Buta Mukmin. Dan jangan sampai Romo Kudus
mempunyai kekuatan baru untuk turut menentukan jalannya pemerintahan. Ular berbisa itu harus kita jadikan seekor belut. Maka untuk berjaga-jaga, kedekatan guru dan muridnya itu harus kita cegah. Jangan sampai si buta mukmin dekat kembali dengan bekas gurunya itu. Karena kalau itu terjadi, ancaman kudus akan makin nyata. Ular itu menjadi makin berbisa. Maka sebelum kekhawatiran itu terjadi, kita harus mendahului. Jangan sampai Dewan Wali bisa berdiri lagi di pemerintahan si buta mukmin. Dan jangan sampai Romo Kudus mempunyai kekuatan baru untuk turut menentukan jalannya pemerintahan. Ular berbisa itu harus kita jadikan seekor belut. Mengubah ular menjadi belut